Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di channel Cerita Lelembut. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali karya yang ditulis oleh Komeng. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Saat itu sekitar tahun 2012, gua dan teman gua camping di suatu tempat, yaitu terkenal dengan nama Gunung Batu. Waktu itu gua masih sekolah di bangku SMP. Dan karena gua saat itu anak pramuka, gua seneng banget camping. Nah, sepulang sekolah, gua bersama teman gua Ridwan dan Jamil nongkrong di warung buah kantin sekolah gua. Sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Ridwan mengajak gua dan Jamil camping. "Cuy, malam ini camping yuk. Besok kan hari Minggu, libur sekolah. Gua bete di rumah, mending kita camping." "Boleh sih. Udah lama juga gua kagak camping, Wan," sahut gua. "Nah, bolehlah, nanti malam kita mangkat dah. Gimana Mil, lo mau ikut nggak?" tanya Ridwan kepada Jamil. "Gua sih mau aja, cuma gua nggak punya perlengkapannya, Wan," sahut Jamil. "Gampang itu mah, nggak usah lo pikirin," kata Ridwan. Akhirnya kami pun sepakat untuk pergi camping malam itu. Lalu kami pun pulang untuk meminta izin kepada orang tua kami dan menyiapkan perlengkapan yang perlu kita bawa. Singkat cerita, kami pun sudah berkumpul di sebuah warung Bu Ismi, tempat biasa kami nongkrong. "Wan, kita mau ngecamp di mana emang?" tanyaku kepada Ridwan. "Kita naik ke Gunung Batu aja yuk, gak usah jauh-jauh," ucap Ridwan. "Lo serius mau ke situ? Kata orang-orang angker lo tempat itu," sahut Jamil kepada Ridwan. "Ah lu, gak usah percaya sama yang gituan. Percaya aja sama yang maha kuasa. Yang kayak gitu gak usah terlalu takutin," sahut Ridwan. "Ya udahlah, ayo berangkat biar kita nggak kemalaman naik," sahut gua kepada mereka. Singkat cerita, kami pun sampai di gunung itu. Lalu kami beristirahat sejenak di sebuah gubuk yang ada di pinggir jalan sambil mengecek perlengkapan yang kita bawa. Lalu tiba-tiba azan maghrib berkumandang. "Oh, maghrib cuy. Ayo buru-buru naik yuk, biar nggak terlalu gelap di jalan," ucap Ridwan. Lalu kami pun bergegas naik ke gunung itu. Setelah kami ada di kebun singkong, tiba-tiba gua mendengar desusan seperti ular. Saat itu hari mulai gelap. Gua takut ada ular karena rumput-rumput di gunung itu agak sedikit tinggi. Lalu gua menyalakan baterai untuk menerangi perjalanan kami. Keadaan mulai mencekam, dibarengi dengan suara burung hantu. Tiba-tiba gua merasa merinding. Gua saat itu gak berani nengok kanan kiri. Pandangan gua selalu mengarah ke bawah karena takut ada ular yang melintas. Singkat cerita, kita sudah sampai berada di atas gunung itu. Lalu kami mendirikan tenda dan berniat membuat api unggun. Karena kami tidak membawa bongkahan kayu, maka kami mencari kayu-kayu yang ada di sekitar gunung itu. Dan kami mencari tidak bersamaan, alias berpisah. Saat itu, gua nggak merasa ada hal yang aneh dan tak merasa takut. Dan tiba-tiba, gua melihat batu besar tepat berada di depan gua. Gua berpikir, ini batu besar banget. Lalu gua melihat di sekeliling batu itu ada sebuah kain putih yang melilit batu kecil yang bentuknya seperti batu nisan. Gua penasaran. Lalu gua mendekati kain itu. Tiba-tiba, "Jai, lo di mana? Jangan misah lo. Sini gabung, lo di mana?" teriak Ridwan mencari gua. Dan seketika itu juga gua tersadar dan kaget. Apa yang gua lakuin di sini? Serasa
ada yang menggerakkan badan gua dan mengosongkan pikiran gua. Lalu gua langsung meninggalkan tempat itu dan menghampiri mereka. Lo kemana aja? Gua cari-cari lo nggak ada. Di sini jangan sampai terpisah, takut ada hal yang tak diinginkan. Kalau mau apa-apa bilang, jangan sendiri, ucap Ridwan dengan cemas. Iya sorry Wan, gua tadi cari kayu bakar, terus tiba-tiba gua lihat batu besar di sana. Gua lihat ada batu kecil dililit pakai kain warna putih, kayak kain kafan Wan, sahut gua menjelaskan pada Ridwan. Udah, nggak usah bahas yang gituan di sini, sahut Ridwan. Lalu kami pun ngobrol-ngobrol seperti biasa hingga larut malam. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam dan gua sudah mulai merasa ngantuk. Akhirnya gua memutuskan masuk duluan ke dalam tenda. Gua duluan masuk ya, ngantuk banget. Gua tidur duluan ya, ucap gua kepada mereka berdua. Namun setelah di dalam tenda, tiba-tiba gua teringat kembali dengan batu yang dililit kain tadi. Dalam hati gua penasaran, apa sebenarnya benda yang dililit kain itu. Lalu gua pun tertidur. Tiba-tiba gua bermimpi malam itu. Gua melihat sosok ular berbadan wanita cantik sekali. Saat itu gua merasa ada di dalam suatu kerajaan. Lalu sosok itu tiba-tiba menghampiri gua dan menarik tangan gua. Gua berusaha menolak ajakan itu, namun tangannya sangat erat memegang tangan gua. Lalu gua berteriak, "Tolong!" Dan gua terperanjat bangun saat itu. Untunglah semua itu hanya mimpi pikirku. Dan saat itu gua sangat kebelet pengen pipis. Lalu gua keluar tenda untuk pipis. Lagi-lagi bodohnya, gua tidak membangunkan Ridwan saat itu. Gua malah sendirian keluar tenda dan pipis sedikit jauh dari tenda. Tiba-tiba gua melihat cahaya. Cahaya itu mengarah ke tempat di mana gua tadi melihat batu besar tadi. Dan lagi-lagi rasa penasaran gua kembali menghampiri pikiran gua. Lalu gua mulai berjalan mendekati cahaya itu. Setibanya gua di tempat itu, gua dikejutkan dengan sosok wanita cantik yang gua lihat di dalam mimpi gua tadi. Tapi kali ini dia berwujud seperti manusia biasa. Beda dengan di dalam mimpi gua, wanita itu setengah berbadan ular. Lalu wanita itu melambaikan tangan ke arah gua, seolah dia ingin gua menghampirinya. Dan entah kenapa badan gua serasa ada yang menggerakkan dan ingin menghampiri wanita itu. Antara sadar dan tidak sadar, gua pun menghampiri wanita itu. Dan wanita itu menggandeng tangan gua. Baru saja gua mau melangkah mengikuti ajakan sosok wanita itu, tiba-tiba gua mendengar kembali teriakan suara Ridwan. "Jai, lo di mana Jai? Lo dengar suara gua nggak Jai? Lo di mana?" Gua langsung tersadar saat itu. Lalu tiba-tiba gua sudah berada di atas batu besar itu. Gua bener-bener shock karena gua bener-bener nggak sadar kapan gua menaiki batu itu. Dan secara logika gua nggak akan bisa menaiki batu itu bila tanpa alat bantu atau alat untuk memanjat. Lalu dengan spontan gua berteriak, "Wan, gua di sini, tolong gua nggak bisa turun nih." Dan Ridwan pun bergegas menghampiri gua. Namun Ridwan melihat gua dengan rasa aneh. "Lo gimana bisa naik ke atas sana? Sedangkan batu itu sangat besar," tanya Ridwan. "Nanti gua ceritain, tolongin gua dulu aja," ucap gua kepada Ridwan. Baru saja Ridwan mau nolong gua, tiba-tiba Ridwan terdiam dan matanya melihat ke arah di belakang gua. Muka Ridwan seperti orang sangat ketakutan dan berkata, "Jai, di belakang lu Jai." Gua benar-benar takut saat itu. Apa sebenarnya yang Ridwan lihat? Lalu
Gua memaksakan untuk melihat ke arah belakang gua. Tiba-tiba terlihat sosok makhluk ular besar tepat di belakang gua. Matanya merah dan di atas kepalanya ada sebuah mahkota emas yang sangat indah. Badan dan kaki gua bergemetar. Serasa gua nggak bisa lagi untuk berdiri. Makhluk itu benar-benar menyeramkan. Gua nggak bisa bicara apa-apa dan hanya terfokus melihat makhluk itu. Dan makhluk itu berbicara. Kau milikku. Jantung gua serasa mau copot mendengar makhluk itu berbicara. Apa yang akan terjadi dengan gua setelah ini? Ridwan tiba-tiba menarik tangan gua dan dia membacakan surat-surat ayat suci Al-Quran sekeras mungkin. Lalu, begitupun gua dengan spontan, gua membacakan surat kursi. Dan tiba-tiba, makhluk itu pun mulai menjauhi gua, seolah ia tidak berani mendekati gua. Lalu gua bergegas untuk cepat-cepat turun, dibarengi dengan bantuan Ridwan. Akhirnya, gua berhasil untuk turun dan kami pun berlari ke arah tenda. Sesampainya di tenda, kami pun segera masuk dan membangunkan Jamil. "Mil, bangun. Tidur mulu lo. Bangun woi." Lantang suara Ridwan membangunkan Jamil. Lalu Jamil pun terbangun. "Ada apa sih? Lagi enak-enak tidur juga. Lo pada kenapa? Kayak habis dikejar anjing aja," ucap Jamil. "Mata lu anjing. Gua lihat ular besar, Mil. Lu tidur aja sih, jadi nggak tahu lo ceritanya," ujar Ridwan dengan napas terengah-engah. Jamil pun terkaget mendengar omongan Ridwan. "Serius lo? Jangan nakut-nakutin dah," ucap Jamil dengan rasa ketakutan. "Bener Mil, kita berdua lihat dengan jelas," sambung gua menjelaskan. Lalu tiba-tiba kami bertiga mendengar suara desusan ular di belakang tenda kami. Dan kami bertiga langsung membaca bacaan-bacaan surat Al-Quran yang kami bisa. Tak henti-hentinya kami berzikir saat itu. Hingga tak terasa terdengar suara azan subuh berkumandang. Gua dan teman-teman gua merasa sedikit lega karena sudah memasuki waktu pagi. Singkat cerita, matahari pun mulai terbit dan kita bergegas langsung berkemas tanpa pikir panjang. Dan semua kejadian ini akan kami jadikan pembelajaran dalam hidup kami bertiga. Itu dia kisahnya. Oke, semoga teman-teman terhibur ya. Dan jangan lupa like, share video ini agar semakin berkembang. Oke, see you next time.